Saya juga heran Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu Pak. Joe Biden tuh hormat Pak, Xi Jinping hormat Pak, namanya Putin hormat sama presiden gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua Hairun Imam, di mana pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan bagaimana kesaksian dari Bung Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ketika beliau ikut berkunjung ke luar negeri bersama dengan Presiden Joko Widodo. Di mana beliau ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pemimpin-pemimpin dunia seperti Joe Biden, seperti Xi Jinping, dan juga tokoh-tokoh dunia lainnya itu sangat hormat, sangat kagum kepada Presiden Joko Widodo. Zulkifli Hasan sampai bingung, ini Presiden Jokowi pakai jurus apa gitu. Sedangkan di dalam negeri, beliau ini selalu dimaki-maki oleh Rocky Gerung, oleh Amin Rais, dan tokoh-tokoh oposisi lainnya teman-teman. Tokoh-tokoh sakit hati lainnya teman-teman. Entah apa yang menyebabkan mereka seperti ini. Mungkin mereka belum terbuka kepala dan pikirannya teman-teman ya, melihat seperti apa kinerja dan sosok yang sederhana, tulus, dan ikhlas kepada rakyat dari Presiden Joko Widodo. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Mengenai pertanyaan Ibu tadi, perlu saya jelaskan juga Ibu Melani, apa sih ke luar negeri itu? Saya mendampingi Presiden. Saya ini di dalam negeri banyak kerjaannya seperti Pak Bima Arya kok. Udah mulai tahun politik, diajak terus juga berat Pak. Tapi untuk negara ya sudah boleh buat 12 hari Pak. Waduh, Pak Bima Arya udah aman kepilih lagi. Saya kan belum. Mau beliau aman Pak, 20% ke atas. Tapi hati-hati Pak. Kalau marah terus Pak, nanti Gerindra nomor 1 Pak. Bener ini saintifik, bisa bertanggung-jawabkan. Ya, kalau marah terus pindahnya Pak, ya, bisa nomor 2 Pak. Jadi apa hasilnya dan apa yang dibicarakan dengan Joe Biden? Saya mendampingi Pak Presiden. Kita banggalah punya Pak Jokowi. Saya kan nggak dukung Pak, saya baru 1 tahun. Bapak-bapak kan yang dukung lama. Jadi saya kalau jilat ya enggak gitu. Ini fakta. Karena saya nggak dukung, saya dukung Pak Prabowo Pak. Ya karena bagus saya dukung, kan gitu. Saya mendampingi Pak Jokowi di Gedung Putih Opal itu Pak. Menurut saya bagusan Istana Bogor tuh ada daripada Gedung Opal itu. Di TV-nya bagus, tapi kalau realitanya bagusan Istana Bogor. Peninggalan Bung Karno. Kita bangga sama Bung Karno. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit. Jadi saya juga heran Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu Pak. Joe Biden tuh hormat Pak, Xi Jinping hormat Pak, namanya Putin hormat sama presiden gitu Pak. Jadi kita bangga. Ketemu Joe Biden setelah bilateral, saya dengarin betul secara sama, saya perhatikan betul. Biden mengatakan ini yang bilateral, jadi 50 menit one on one, 50 menit bilateral. Saya ikut Pak, dampingi. Biden mengatakan apa yang bisa Amerika berikan, bantu kepada Indonesia sehingga Indonesia senang. Apa saja yang diminta. Pak Jokowi mengatakan saya minta segera lakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Jadi kalau di sini ditulis presiden nggak berjuang, ya nggak benar Pak. Saya di situ banyak ada Rosan banyak di situ menteri, saya jadi saksi. Biden tanya lagi, selain soal Palestina dan Israel yang sedang berproses, apalagi yang saya bisa bantu agar Indonesia senang? Antara itu Pak, Presiden mengatakan kami ingin menjadi hub energi fosil menjadi energi terbarukan, termasuk mobil listrik. Tolong Amerika bantu, kira-kira itu antara lain. Mana lagi hasilnya? Saya damping presiden ke Tiongkok bilateral. Presiden Tiongkok bertanya, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan, apapun yang Indonesia minta, kami akan berikan apa saja.
Gitu. Presiden bilang saya nggak minta macam-macam, yang lain udah semua. Kereta cepat udah, ini cepat, apa semua cepat. Tolong kami dibantu beras. Dijawab lagi, apa saja yang diminta diberi, apalagi beras. Gitu. Kira-kira Pak. Ya tentu banyak lagi yang lain. Belum terakhir. Saya mendampingi presiden juga ke Timur Tengah, termasuk KTT darurat OKI. Presiden terlantang mengatakan untuk mengutuk segera hasil KTT sama, dan KTT darurat OKI menyerahkan kepada Pak Jokowi karena akan ketemu dengan Joe Biden untuk memperjuangkan, maka Presiden sudah memperjuangkan waktu bertemu bilateral, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas. Titip pesan disampaikan juga. Bilateral dengan Pangeran MBS antara lain, ya. MBS mengatakan karena waktu itu kita berebut bola, kita juga ingin menjadi tahun 2000 berapa itu ya, tuan rumah Piala Dunia, berebut dengan Saudi Arabia. Walaupun kita belakangan, pengaruh Pak Erik itu hebat. Pak Erik ini hebat, kalau di bola hebat ya. Udah susah payah Saudi Arabia lama gitu, dapat 100 lebih negara pendukung. Pak Erik baru sebentar 80. Mau aja goyang ini Arab lagi gila bola sekarang, semua pemain dibayar. Minta Pak Jokowi kita ngalah agar dukung Saudi Arabia. Pak Presiden tanya Pak Erik gimana, tidak mudah ngalahkan, tapi mempermalukan bisa gitu. Tapi kalau menang sulit, apalagi kalau dia berani besar-besaran. Akhirnya putuskan sudah dukung Arab Saudi. Senangnya minta ampun tuh Pangeran. Pangeran juga mengatakan apa yang Indonesia minta kami bantu. Presiden kita ini sederhana, minta cuma haji, hajinya tambah gitu, ya sudah tambah haji Pak. Kira-kira antara itu. Inflasi udah, dagang sekarang Pak. Memang ekonomi dia melambat seperti Pak Aryo Bimo tadi. Ada perubahan iklim, ya, ada suku bunga, ada nilai tukar, ada apa lagi ya, ada perang, ekonomi melambat Pak. Itu. Kalau ekonomi melambat, pasti daya beli turun, harga komoditas turun, gitu ya. Semua akan turun. Tapi kita tetap mencari ikhtiar. Yang selalu saya sampaikan untuk buka pasar-pasar baru. Ya. Oleh karena itu sekarang surplus terbesar bukan lagi dengan Tiongkok, India Pak, Pakistan, itu baru-baru Pak. Gitu. Meksiko memang kecil, tapi sudah 100%. Kan lama-lama jadi bukit juga Pak. Gitu. Tidak secepat. Bagaimana caranya? Anggarannya turun untuk ya kita rubah, kita pindah aja Pak. Ongkosnya mahal, ITVC itu ekonominya mandek, ya kita pindah aja petugasnya ke ekonomi yang sedang tumbuh, biayanya murah, gitu. Sambil nunggu nanti bantuan dari Komisi 6 agar ITVC kita bisa naik lagi anggarannya. Itu Pak. Kita program minyak kita. Apa? Program minyak kita. Oh, ntar lo. Satu lagi bawang putih. Bawang putih tidak naik Pak, sekarang turun harganya. Yang kita masukkan dari 570.000 tinggal 10.000. 10.000 lagi, akhir bulan selesai, awal bulan selesai. Nggak ada masalah. Yang masalah bukan di Kemendak Pak. Yang masalah memberikan rekomendasinya kebanyakan 1,4 juta. Padahal kuotanya 570. Tapi mudah-mudahan tahun depan nggak lagi. Menterinya udah baru, saya bisa telepon. Jadi mudah-mudahan tahun depan sama, rekom dan kuota sama, gitu. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi. Apalagi? Program minyak kita. Minyak kita stabil Pak, nggak ada soal, nggak ada masalah. Kurang di sana sini berdagang biasa, ya kita handle terus. Jatah kuota tetap, bahkan sekarang minyak kita itu sudah jauh dari sebelumnya berapa? Dulu 30% dari minyak curah, sekarang sudah 37%. Naik. Jadi 37% minyak kita
Memang sesuai dengan inflasi dan sebagainya kita 14.000, sekarang rata-rata harganya 14,5 Pak. Memang harusnya naik 1.000, cuma belum kita lakukan. Malum Pak, kan mau pemilu, jadi kalau naik harga itu rame. Jadi memang sebetulnya sudah 15 dia bisanya. Jadi di pasar antara 14-14,5 gitu. Saya kira itu Pak Ketua. Tekstil lah, tekstil. Oh, tekstil. Ini, Pak. Nah, sama TikTok Pak. Lupa saya. Mohon maaf Prof. Ini gara-gara pilpres ini. Sama saya juga Pak Menteri, batu garnet Pak Menteri. Batu garnet tambang Pak. Jadi gini, ada dua yang lagi rame, termasuk ekspor pasir laut. Saya nggak setuju sebetulnya Pak, tapi sudah ada perpresnya, Kepres. Pasir laut itu di KKP itu takarannya beda, takaran dari SDM lah ya. Nah, kami nunggu SDM karena perdagangan itu nggak bisa ngatur tambang Pak. Seperti tadi Bapak, ini urusannya ini kadarnya ini itu SDM. Kami melaksanakan tugas saja. Kalau SDM bilang oke, ya sudah, kita salah jalan. Kita nggak bisa ikut campur di urusan apa itu isinya. Nah, jadi kalau SDM-nya oke, bisa ekspor, bisa memenuhi kadarnya, nah kami nggak ada masalah. Pasir laut kata SDM nggak bisa nih, kandungnya begini, nggak bisa. Tapi kalau SDM mengatakan ini oke, yang ini nggak bisa, yang ini bisa, nah kami baru bikin permendaknya. Gitu. Kemudian ekspor ya, begitu. Tekstil. Tekstil. Langkah-langkah untuk melindungi Pak, kita Presiden mengatakan kendalikan, kurangi impor. Saya mengatakan, kendalikan. Saya mengatakan ditata. Dulu Pak, tekstil itu masuk, langsung toko Pak. Itu yang disebut dengan apa? Post border. Saya bilang Pak Presiden, saya lapor sebagai Menteri. Saya kan berdagang udah 6 tahun Pak, jadi ngertilah. Saya bilang Pak, ini kalau begini terus mati nih Pak tekstil. Sebentar lagi UMKM ini tutup. Wah, jangan. Apa yang dilakukan? Ini Pak ada post border. Barang dari mana-mana ekonomi dunia melambat. Barang dari mana Eropa banyak, dari ASEAN banyak, dari Tiongkok banyak, Pakistan banyak, dari Bangladesh banyak. Ekonomi lambat. Kita ada post border Pak. Masuk dari luar langsung toko-toko. Di bea cukai nggak diperiksa lagi. Suruh Mendak yang periksa, gimana meriksanya seluruh Indonesia? Oh, Kemendak yang cuma ada di pusat, kadis-kadis tidak sanggup. Anggaran dari 3 sekarang 1,9, ngawasinya gimana? Masih bilang Pak balikin jadi border. Khusus barang-barang konsumsi, tekstil, apalagi itu ya? Tekstil, mainan Pak, pakaian jadi Pak, ini apa? Beauty, bedak macam-macam itu, kosmetik, mainan anak-anak sekarang nggak boleh lagi. Dia mesti ada persetujuan impornya. Kemudian masuk pelabuhan diperiksa dulu, bayar pajak dulu Pak, baru bisa. Gitu. Kami ya tetap Pak masih Indonesia. Yang namanya yang ilegal itu masih banyak. Dulu Pak, yang saya bakar tiap hari kemarin bakar lagi banyak sekali yang bekas-bekas itu. Sekarang sudah jadi tadi campur-campur. Bekas sudah dipaking seperti baru. Jadi bisa borongan-borongan begitulah macam-macam. Itu sudah menggerogoti pasar kita 33% kata Pak Teten UMKM. Nah kami terus berantas. Terus kemarin terakhir kan bakar hampir berapa miliar tuh? 50 miliar. 50 miliar Pak. Tambahan Pak Menteri, bal-bal gitu. kalau yang tidak bekas seberapa besar Pak? Jadi persoalannya kadang tidak hanya pakaian bekas, pakaian yang jadi ini juga menjadi persoalan. Pakaian yang Ya, sekarang sudah border Pak. Oh, nggak bisa lagi border. Border dah. Dulu masuk Pak. Pak Menteri, Masuk aja bebas aja, masuk ke toko mana aja bisa. Sekarang udah border. itu Pak Menteri sempat, Pak Menteri, Baru peraturan putusan sudah. Lagi berapa lama di tengah waktu kemarin? Minggu ini. Nanti transisinya Jadi ini masih transisi Pak. Jadi kalau ada masih ada itu maklum itu memang masih ada. tapi dulu itu safeguard ada biaya masuk safeguard. Ada. ya. Nah, bentar Pak. Bentar Ya. Pak.
Saat ini perlindungan terhadap industri TPT melalui safeguard masih Pak dilakukan, yaitu melalui pengenaan bea masuk tindakan pengamanan BMTP namanya. Untuk apa nih? Karpet, dua pakaian jadi Pak, gitu. Tirai dan lain-lain. Sampai tahun 2026 masih ada. Tapi infonya udah dicabut tuh Pak Menteri. Enggak. Makanya turun biaya kontainer tinggal 200. Enggak, Tadi Pak, 600 juta Pak. Masih Pak. Enggak, ini di praktek Pak. Enggak, Di masih. praktek ini Pak. Masih. Surat aja kalau ada yang anu beres Pak. Laporan aja sama kami. Masih sampai tahun 2026. Oh, ini ada yang 2024 nih. Ini ada yang 2024 Pak. Perpanjang aja. Diajukan. Hah? Nah, ya habis Pak, betul nih ada yang 2024. Bener. 24 November 2024 betul. Yang lain 2006. Pikir aja Pak, perpanjang itu. Saya setuju Pak, ini melarang-larang ini. Saya setuju. Karena saya ini sangat melindungi UMKM dan industri lokal agar kita bisa kerja, agar industri kita tumbuh Pak, agar kita bisa maju. Kalau kita diserbu terus begitu Pak, mati. Maunya orang Pak gitu. Iya, maunya orang kita jangan. Saya setuju. Bahkan yang post border kita rubah jadi border, cuma belum selesai peraturannya. Terakhir tadi dari PKS apa itu PMI ya? Dalam kiriman. Ini Pak, kita udah berjuang, Presiden sudah perintah pekerja migran sudah yang $1.500 ya, nggak ada izin lagi, kita hapus, nggak ada lagi Pak, sudah putus di rapat pimpin Presiden, putus. Tapi kan harus ada membenahi Permendak itu nggak bisa saya rubah sendiri, mesti kementerian dibawa lagi ke Kumham. Belum kelar, udah berapa bulan Proses harmonisasi. minggu ini sudah 2 bulan Pak. Saya bilang ini, saya ditelepon orang tuh teriak-teriak, itu barangnya nggak bisa keluar gitu. Kalau ini peraturannya belum ada, bejuknya nggak mau. Dia keluar bisa, tapi harus proses seperti dulu, bayar kan repot Pak, kayak bayar gini. Nah, tanggung seminggu lagi, mudah-mudahan permendaknya selesai. Tapi kita sudah hampir 2 bulan selesai ini, udah. Jadi nggak perlu izin, nggak perlu ini, sebelum masuk nggak usah bayar. Orang dia itu pahlawan kerja kok. Dia kerja ke luar negeri Pak, dia pulang bawa pakaiannya sisa, kopernya, masa masih bayar gitu. Nah ini kita bebaskan. Harmonisasi Pak. Memang Permendak itu Pak biasanya 6 bulan, setahun. Ini 2 bulan ini memang, hampir 2 bulan gitu. Ya. Pak Menteri, terkait yang nenteng-nenteng kan banyak sekarang ke Thailand. 2,7 juta ke Thailand, bawanya berkoper-koper. Itu gimana Ketat Pak, periksa dong, bayar kalau baru. Enggak, Kalau Pak. periksa ketat Pak bea cukai sekarang. Enggak Pak, lolos Pak semua. Lolos Pak. Sudah diatur, yang bawa-bawa diatur. Ah, Satgas bisa nggak Pak nanti? Kena. Menindak. Satgas impor. Bisa tegas Pak. Iya Pak. Iya. Tolong Pak Satgas impor. Makanya dulu yang kena itu termasuk PMI. Nah ini PMI yang enggak gitu sekarang. Yang dagang iya gitu. Bisa Pak Satgas Pak. Saya kira itu Pak Ketua, yang lainnya bisa. Oh TikTok ada. Lupa. Ini gara-gara Pak Aryo Bimo ini Pilpres ini. TikTok ini gini Pak, kita tidak melarang Indonesia itu. Indonesia itu negara terbuka, negara lain melarang banyak Pak. Kita tidak. Tapi kita mengatur agar itu bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu tidak hanya TikTok, namanya media sosial, ya dia media sosial saja. Profesor punya data nggak bisa dong dipakai untuk e-commerce. Kalau di Amerika ketat sekali Pak, nggak boleh gitu. Nah dia izinnya sosial media, ngomong soal capres, ngomong soal silakan aja. Tapi kalau dia mau e-commerce, ya harus izin sendiri Pak. Karena e-commerce-nya ada syarat-syaratnya. Kalau dia sosial media, dia media sosial, sosial commerce, e-commerce jadi satu, ya bubar kita Pak. Data Bapak ditawari buku masuk dari luar.
Dasar datang bedak dari mana? Dia nggak pakai izin POM, dia nggak pakai izin edar, jualan elektronik nggak ada garansinya, nggak ada jaminannya. Sementara yang lain harus ada sertifikat halal, harus ada izin POM-nya, harus ada garansi, harus macam-macam. Ya mati kita. Maka harus diatur. Orang suami istri aja ada aturannya Pak. Ada buku nikah lah paling kurang. Nah ini masa dagang nggak ada aturannya. Ini yang kita atur Pak. Dia kalau sosial media sudah sosial media saja. Kalau mau sosial commerce oke. Silahkan izinnya sosial commerce Pak. Untuk apa? Seperti TV. Dia boleh iklan, dia boleh promosi, tapi tidak buka toko. TV itu kan nggak buka toko Pak. TV kan nggak bisa pinjamin uang, gitu. Jadi dia boleh promosi iklan, namanya social commerce. Tapi kalau dia e-commerce, kita atur lagi Pak. Barang yang dijual harus memenuhi standar. Kalau elektronik ada garansi dari mana barangnya, ada layanan pernah jualnya. Nggak gampang Pak, dia dari luar langsung masuk nggak bisa lagi. Dua, kalau dia barang makanan harus dijamin sehat, kadaluarsa, halal, harus ada Pak. Kita ke luar negeri juga sama Pak. Saya baru pulang dari Jepang Pak. Bapak kalau kirim teh botol nih, kalau nggak ada stempelnya nggak bisa Pak. Masih ada stempelnya. Oh lebih ketat lagi. Bapak tahu kalau kita mau ngirim mangga ke Jepang, udah 8 tahun berunding nggak dapat. Kalau kita kok kayak sampah gitu ya kita atur. Nah dia kalau mau jual bedak harus ada jaminannya Pak, harus ada izinnya. Jangan sampai nanti pakai bedak mukanya berubah. Iya kalau tambah cakep, kalau tambah jelek gimana? Nah itu harus ada. Sehingga ini betul-betul tidak merugikan offline, tidak merugikan konsumen. Kita juga batasi. Kalau dulu Pak barang apa saja boleh, ini enggak. Kita bikin nama lagi digugat saya digugat di Mahkamah Agung, ya nggak apa-apa. Kita batasi Pak. Dulu namanya negatif list. Negatif list itu semua boleh. Apa saja di luar negeri langsung orang pesan, Bapak pesan boleh. Profesor boleh pesan apa saja dulu. Kecuali cuma 1, 2, 3 yang nggak boleh. Ini kita balik. Semua nggak boleh. Nah teman-teman, itulah tadi pengakuan dari Bung Zulkifli Hasan ketika beliau ikut berkunjung ke luar negeri. Beliau ini sampai bingung loh, apa jurus Pak Jokowi ini sampai bisa dihormati, bisa dihargai, bisa disegani oleh pemimpin dunia. Jarang-jarang loh tokoh-tokoh seperti pemimpin-pemimpin dunia seperti Xi Jinping, Joe Biden bisa hormat, bisa mengagumi sosok presiden dari negara-negara berkembang teman-teman, utamanya Indonesia kali ya. Ini Pak Jokowi ini 10 tahun memimpin, memang Indonesia jadi apa ya, jadi lirikan dunia gitu. Apalagi ketika nanti Presiden Prabowo sudah menjabat. Wah ini lebih gila lagi teman-teman, karena Prabowo ini punya power, punya aura yang sangat kuat ketika dia berpidato di luar negeri teman-teman. Apalagi kalau beliau berpidato dengan bahasa Inggris. Seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan menteri di era Soeharto, beliau ini sempat ditelepon oleh mantan Perdana Menteri Singapura bahwa Indonesia sekarang punya pemimpin ke depan yang sangat kuat, yang sangat berkarakter, dan bahasa Inggrisnya sangat bagus teman-teman. Itu kata. Jadi memang Prabowo dan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo ini estafet yang sangat luar biasa teman-teman. Presiden Jokowi membangun pondasi dan kuda-kuda kepercayaan dari luar negeri, nanti Pak Prabowo yang mengeksekusi semuanya teman-teman. Wah ini keberlanjutan yang sangat keren teman-teman ya. Semoga nanti di tangan Presiden Prabowo Indonesia makin sejahtera, makin makmur, lebih dari Presiden Jokowi. Itu yang kita harapkan teman-teman. Kita harap itu pergantian presiden ada kelebihan lah dari presiden sebelumnya. Jadi ada keberlanjutan yang maksimal gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.